Di setiap sudut negeri ini, ada mimpi-mimpi besar yang tumbuh. Semangat menginspirasi untuk membangun negeri. Asa menggapai mimpi dan berkarya demi bumi pertiwi. Mengalirkan motivasi, semangat, dedikasi, serta inspirasi untuk membuat bangsa ini besar. Capaian titik prestasi tak hanya dibangun dalam sekejap, namun dengan keringat, tekad, serta dedikasi untuk sumbangsih kemajuan negeri. Jangan minder, tetap percaya diri, dan jangan pernah takut buat bermimpi besar. Kalian harus percaya sama diri sendiri. Jadi, jangan pernah takut buat terus maju dan wujud mimpi-mimpi kalian. Halo, aku Naraswari Teresa Kirana dari SMA Pribadi Bandung. Aku adalah peraih medali perunggu di IGO 2024. So actually, me and my friends are still a little bit confused about the calculation for this number. Dulu tuh pertama kali tertarik sama bidang sains waktu iseng-iseng nyoba ikut science club. Terus ternyata, wah belajar tuh asik ya. Oh ini tuh glasial, tapi cars. Akhirnya aku start ikut nyoba kompetisi-kompetisi gitu. Throwback sedikit, agak ke belakang lagi, aku ikut pembinaan atau pelatnas untuk IGO 2023. Di situ aku berhenti sampai tahap 4, sayangnya. Selangkah lagi menuju delegasi timnas. Di situ jujur aku sangat sedih, sangat kecewa. Tahun 2023 kalau tidak salah, dia gagal untuk menjadi tim inti untuk mewakili Indonesia di IGO tahun 2023. Ya saya yakin pasti pada waktu itu breakdown banget gitu. Waktu aku dipanggil buat ikut pelatnas lagi di tahun 2023 untuk menuju IGO 2024, rasanya aku senang banget. Makanya aku berusaha semampu aku bisa sebisa mungkin, sebaik mungkin buat ngejalanin seleksi untuk IGO 2024. Apa yang mereka dapatkan itu merupakan hasil kolaboratif antara guru-guru yang berdedikasi, kemudian Riana atau Nareswari sendiri yang punya tekad yang luar biasa, dan juga support dari orang tua yang senantiasa memberikan doa terbaiknya tentu. Dan setelah bisa ikut berkontribusi bawa medali buat Indonesia, aku merasa seenggaknya sudah melakukan sesuatu yang mungkin bisa membanggakan Indonesia sedikit lah. Jangan pernah takut buat coba hal-hal baru. Jangan pernah takut buat terus maju. Kejar terus mimpi-mimpi kalian sampai kalian bisa. Belajar terus. Karena hidup kalian itu nantinya isinya bakal ya terus-terusan belajar. Supaya kalian nanti bisa berguna gak cuma buat diri kalian sendiri, gak cuma buat keluarga, tapi juga buat bangsa dan orang-orang di sekitar kalian. Bangga dan senang rasanya bisa mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Tidak hanya itu, aku bisa jalan-jalan melihat suasana negara Belanda dan bertemu dengan atlet cilik karate dari seluruh dunia. Prestasi ini berkat dukungan orang tua aku, sensei, sekolah, dan teman-teman. Lalu, Pusat Prestasi Nasional yang telah mengadakan ODSN cabur karate dan memberangkatkan aku dan teman-teman lainnya untuk mengikuti ajang internasional ke Belanda. Nama aku Rameza Kanita, biasa dipanggil Rara. Aku dari SDN Negeri 2 Rajabasa, Lampung. Aku suka karate sejak TK karena melihat abang aku yang latihan itu seru sekali. Rara itu anaknya ceria, terus dia itu pantang menyerah. Kalau seandainya dia kalah, besok dia akan mengulang lagi dan lebih baik. Makanya kemarin pas di nasional, Rara bisa dapat 1 emas 1 perunggu. Aku biasanya latihannya hampir setiap hari, pada sore atau malam hari. Tapi kalau sudah masuk ke arena pertandingan, Rara ini orangnya sangat semangat.
Dan memang dari dulu dia latihan. Ya, memang kita tidak pernah menargetkan harus menjadi sang juara. Tetapi berlatihlah dengan maksimal, berjuanglah dengan maksimal, konsisten, sabar, dan insya Allah ada hasilnya di kemudian hari. Harapan aku, semoga aku bisa terus membanggakan orang tua aku dan mengharumkan nama Indonesia kembali di tingkat internasional. Pesan aku untuk sobat prestasi agar jangan pernah menyerah dengan keadaan. Teruslah mencoba dan tekuni bakat serta minat yang disukai. Prestasi pasti akan menghampiri kita. Setiap proses ada yang namanya kegagalan, tetapi ada juga saat kita bangkit dan kita bisa untuk meraih prestasi yang jauh lebih tinggi lagi. Halo, nama saya Beno Vincent. Saya sekarang adalah siswa kelas 12 di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Dan saya bersyukur sekali berhasil mendapatkan medali perunggu di International Mathematical Olympiad tahun 2024 di Bath, United Kingdom. Dan Pusat Prestasi Nasional sangat memfasilitasi penyeleksian perjalanan kita dari awal Olimpiade Sains Nasional hingga ke International Mathematical Olympiad ini. Ternyata matematika ini sebuah bidang yang seru banget ya. Sebuah bidang yang Ben banget dan Ben suka banget buat ngepelajarin ini. Dan di situ Ben nemuin passion Ben di bidang matematika. Di situ Ben ngerasa bahwa, oh, di sini Ben perlu banget sih untuk mempelajari matematika. Dan Ben ternyata bisa sih untuk berprestasi di bidang matematika. Ternyata talentanya dia di matematika. Nah, waktu ketemu talenta di matematika, barulah kita mulai cari guru yang bisa mensupport dia. Terus ternyata dari sekolah juga ada lead bank, seperti itu. Kami memang memberikan dukungan terhadap anak-anak yang berprestasi. Hal ini sesuai dengan visi misi sekolah kami untuk menjadi sekolah yang holistik, inspiratif, dan berprestasi. Sejak masuk sekolah di SMA Kristen Petra 1 ini, Ben sudah mempunyai talenta yang luar biasa karena ketika masuk di SMA Kristen Petra 1, dia diterima dengan jalur prestasi karena adanya medali OSN bidang matematika. Tapi dulu saat di SMP, Ben sempat sudah berjuang semaksimal mungkin dan berusaha untuk ikut di Olimpiade Sains Nasional tahun 2020. Tetapi pada saat itu Ben belum lolos. Dan kerasa apa sih semua perjuangan yang udah Ben lakuin ini masa nggak berhasil sih? Ternyata semua perjuangan itu butuh yang namanya proses. Mungkin bukan tahun ini, tapi kita bisa loh menjadikan perjuangan kita di tahun ini sebagai kesempatan kita untuk bisa semangat lagi di tahun depan. Dan Ben bersyukur banget kemarin saat dinyatakan sebagai medalis perunggu di ajang IMO ini. Rasanya bersyukur banget dan bangga bisa memberikan prestasi ini untuk Indonesia. Nah, saat itu Ryan memilih untuk kuliah kedokteran di dalam negeri itu karena Ryan merasa urgensi dokter di Indonesia itu masih tinggi sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Adaha. Saya merupakan peraih medali perunggu pada OSN tahun 2022 di bidang geografi. Saya juga merupakan peraih beasiswa Indonesia Maju angkatan ketiga dalam negeri. Mengikuti perlombaan ketika Ryan SMP, berbagai perlombaan olimpiade terutama di bidang sains, akan tetapi karena mungkin kurangnya persiapan dan juga sumber daya tidak lolos ke tingkat nasional maupun ke tingkat provinsi. Ryan apabila sudah saya lihat dari kecil, apabila dia sudah punya keinginan untuk mencoba sesuatu hal yang baru, dia tekuni dengan serius, ya. Dia antusias bagaimana untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Kalau gagal itu tuh biasa, tapi yang harus itu harus bangkit juga. Ryan ini orangnya tipikal pejuang 45. Dia luar biasa rajin. Untuk seorang laki-laki dia luar biasa rajin ya.
saya melihat Ryan ini belajarnya itu bukan karena guru yang suruh, bukan karena orang tua yang suruh, tapi karena memang dari dianya sendiri dia mau. Ryan SMA, Ryan dibantu untuk tetap mengikuti Olimpiade di bidang geografi saat itu. Alhamdulillah dengan kesempatan tersebut Ryan berhasil lolos ke tingkat nasional dan mendapatkan medali perunggu. Pada awalnya Ryan tahu beasiswa Indonesia Maju itu dari Instagramnya Puspesnas saat itu. Saat itulah Ryan melihat, wah ini adalah kesempatan yang gak akan datang 2 kali. Oleh karena itu Ryan berserta kawan-kawan Ryan itu mencoba apply. Kemudian dari BIM ini Ryan juga dapat program namanya itu Summer Program. Jadi menurut saya program itu tuh sangat-sangat bagus karena Ryan akhirnya berjumpa dengan berbagai teman-teman yang sangat-sangat inspiratif. Ryan nanti harapan kami kalau dia selesai nanti di pendidikan dokter, menjadi dokter, jadilah dokter yang profesional, yang berguna banyak untuk masyarakat. Tanpa memandang suku, ras, jenis kelamin maupun kaya maupun miskin. Halo, perkenalkan, nama saya Handika. Saya bersekolah di SLB Negeri 2 Denpasar. Handika mendapatkan medali perunggu juara 3 di lomba pastry yang diadakan di Malaysia. Halo, perkenalkan, nama saya Buluh Madi Suriwati. Saya adalah Wakahumas di SLB Negeri 2 Denpasar. Keterbatasan itu bukan menjadi halangan, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi, jadi tetap semangat. Perjalanan prestasi dari Handika, di tahun 2023, Handika mengikuti lomba LKS di tingkat provinsi, akhirnya menang dan wakili provinsi di tingkat nasional. Dan di tingkat nasional, di LKS tingkat nasional, Handika memperoleh peringkat kelima yang akhirnya memberikan kesempatan Handika mendapatkan undangan untuk mengikuti ajang kompetisi di Malaysia dan akhirnya Handika menang. Bangga sama Handikanya, dia bisa gini, dia mengharumkan nama sekolah, juga nama negara, ya senang saya, bangga sama anak saya. Biasanya untuk latihannya kita biasanya merujuk pada juknis dulu, jadi seperti apa kriteria lombanya, dari sana kita biasanya menyusun dulu, habis itu baru kita mulai mempersiapkan anaknya, mulai kita ajarin yang dasar dulu, setelah itu baru kita ajarin ke materi yang akan dilombakan. Aktivitas Handika itu Handika suka membantu orang tuanya seperti mencuci, bersih-bersih, dan tentunya memasak. Cita-cita Handika ke depan dia ingin menjadi seorang chef. Keterbatasan bukan jadi penghalang, mimpilah kalian setinggi-tingginya dan wujudkan mimpi tersebut dengan semangat, kerja keras, dan tekad yang kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian.